Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tri Wulansari selaku dosen mata kuliah Fisika Terapan Politeknik Negeri Jakarta. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Melinda Jelika Putri bersama rekan saya Rahmi Nihayatul Zakiyah dari kelas 1 Konstruksi Gedung 2. Kami ingin mereview artikel dari Jurnal Pemukiman volume 10 nomor 1 bulan Mei tahun 2015 halaman 1-10 dengan peneliti Cecep Bahri Baktoni yang bertemakan penanggulangan getaran pada plat lantai beton berulang atau overcoming perturбation problem in performance concrete floor slab system. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rahmi Nihayatul Zakiyah. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada rekan saya Melinda Jelika Putri yang telah mempersilahkan saya untuk membahas pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini ada 3. Yang pertama yaitu untuk mengetahui metode penanggulangan getaran pada sistem plat lantai pada gedung bertingkat. Yang kedua, untuk menghitung frekuensi getaran pada balok. Dan yang ketiga, menentukan metode reduksi getaran pada sistem plat lantai beton berulang. Adapun dasar teori dari penelitian ini, yaitu getaran pada sistem plat lantai tidak hanya membuat penghuni gedung tidak nyaman, tetapi juga lantai tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpan peralatan yang sensitif terhadap getaran lantai. Faktor utama masalah getaran ini adalah penggunaan bahan bangunan mutu tinggi atau bahan komposit pada elemen-elemen struktur gedung, penurunan frekuensi alami lantai karena bentang lantai terlalu panjang, dan berkurangnya komponen sistem pada plat lantai karena penggunaan partisi dan faktor lainnya. Getaran yang berlebihan pada sistem plat lantai dapat terjadi pada gedung bertingkat yang memiliki sistem plat lantai yang ringan, sistem lantai berbentang panjang, dan sistem lantai dengan nilai damping yang rendah. Untuk menanggulangi masalah getaran yang berlebihan ini dapat dilakukan dengan yang pertama perkuatan pada balok, yaitu pada balok induk atau balok anak sistem lantai. Yang kedua dengan penambahan tebal plat lantai sehingga dapat menambah kekuatan sistem lantai di sepanjang bentang. Yang ketiga dengan memasang rangka plafon dan penutup plafon dengan bahan kayu. Lalu yang keempat dengan memperpendek bentang sistem plat lantai. Kemudian metode penelitian. Penelitian ini membahas metode reduksi getar pada sistem plat lantai beton berulang melalui penambahan kekakuan pada balok induknya dengan menggunakan rangka baja hollow yang ditempelkan di kedua sisi badan balok induk tersebut. Sebagai studi kasus, metode ini diterapkan pada bangunan yang berfungsi sebagai tempat ibadah yang berlokasi di Indonesia bagian timur. Lantai 2 gedung ini mengalami getaran yang berlebihan ketika digunakan untuk kegiatan yang bersifat ritmik. Dalam studi ini, sistem lantai dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis modal pada program SAP 2011.1. Kemudian, apa itu frekuensi dan apa itu getaran lantai? Frekuensi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah mode seluruh frekuensi sistem lantai. Untuk getaran lantai, frekuensi alami pertama atau Fn dikenal sebagai frekuensi alami fundamental yang digunakan untuk tujuan desain. Sedangkan getaran lantai merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh beberapa parameter, termasuk evaluasi subjektif. Sekian penjelasan dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Melinda Jelika Putri. Terima kasih kepada rekan saya Rahmi Nihayatul Zakiyah yang telah mempersilahkan saya untuk membahas pembahasan selanjutnya. Selanjutnya ada
parameter getaran sistem lantai asli sebelum diperbaiki. Pemeriksaan frekuensi getaran balok asli dilakukan dengan analisis modal menggunakan program komputer SAP 2011.1, di mana sistem lantai dimodelkan sebagai balok T berukuran 70 x 120 cm dengan lebar flange efektif 190 cm, memperoleh hasil 0,277 detik. Berikut adalah gambar dari balok T gedung. Berdasarkan hasil analisis modal diperoleh waktu getaran balok T adalah 0,277 detik atau frekuensi alami Fn sama dengan 1 per T sama dengan 3,6 Hz. Parameter balok lainnya dihitung menggunakan persamaan berikut dan diperoleh. Yang pertama ada kekakuan balok T. KB sama dengan 2 kali 3,14 pangkat 2 dikali 109,2 dibagi 0,277 pangkat 2 sama dengan 56.128,4 kg per cm. Yang kedua ada lanjutan statis, yaitu 981 dibagi 3,6 pangkat 2 dikali 2 kali 4,14 pangkat 2 sama dengan 1,9 cm. Yang ketiga ada frekuensi alami, Fn sama dengan akar 981 dibagi 1,9 dibagi 2pi sama dengan 3,6 Hz. Yang keempat ada rasio damping 1,9 cm dibagi 2 kali 3,14 sama dengan 3,25%. Selanjutnya ada pengaku untuk balok pada sistem plat lantai. Agar pengaku dapat bekerja efektif, maka rasio berat rangka baja dengan massa sistem plat lantai harus berada pada dalam rentang 1% sampai dengan 4%. Dan untuk mendapatkan momen inersia batang yang besar tapi ringan, pengaku dirancang terbuat dari rangka batang baja hollow dengan panjang rangka batang baja 1.200 cm dengan jarak titik simpul 100 cm dan tinggi 120 cm. Selanjutnya adalah di sini ada gambar dari pengaku rangka batang baja hollow berdasarkan hasil analisis modal menggunakan program SAP 2011.1 diperoleh parameter getar sistem lantai yang telah ditambah kekakuannya adalah waktu getar T sama dengan 0,116 detik, frekuensi sama dengan 8,62 Hz, rendutan statis sama dengan 0,33 cm, rasio damping sama dengan 5,2%, dan kekakuan balok KB sama dengan 325.332 kg per cm. Selanjutnya, adapun gambar tersebut adalah model balok lantai setelah dipasang rangka baja dan treks getaran lantai setelah dipasang pengaku tambahan. Berikutnya ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan penelitian jurnal di atas mengenai penanggulangan getaran pada sistem plat lantai bangunan gedung beton bertulang dengan menggunakan rangka batang baja hollow, sebagai studi kasus, metode ini diterapkan pada gedung yang berfungsi sebagai tempat ibadah di wilayah Indonesia bagian timur. Berdasarkan hasil perhitungan analisis modal, frekuensi sistem lantai asli sebelum ditambah rangka baja adalah 3,6 Hz. Nilai frekuensi alami ini terlalu rendah dan menyebabkan plat lantai bergetar saat tereksitansi getaran yang bersifat ritmik. Penanggulangan getaran menggunakan rangka batang baja hollow dengan dimensi penampang batang baja hollow 10 x 15 cm dan tebal 0,4 mm ternyata cukup efektif dalam mengubah frekuensi getaran sistem lantai dari semulanya 3,6 Hz menjadi 8,62 Hz. Dengan frekuensi alami sebesar ini, masalah getaran yang berlebihan pada sistem lantai pada dasarnya telah dapat tertanggulangi karena gerakan ritmik pada sistem plat lantai beton bertulang hanya akan memberikan eksitansi pada plat lantai sebesar 7 Hz. Sekian presentasi review artikel jurnal dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.